Saya Dea Permata, pada siang hari ini akan melaporkan berita yang teraktual dan terfaktual yang hanya ada di News Siang. Akhir-akhir ini, para siswa dibuat resah dengan kabar bahwa UNBK akan diganti dengan AKM, yang katanya jauh lebih sulit daripada UNBK, karena membutuhkan logika yang sangat tinggi. Selain itu, soal-soal AKM juga belum tergambar di benak para siswa, karena belum ada gambaran seperti misalnya UNBK yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Untuk selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kita Kayla Febriani yang sudah berada di salah satu SMA unggulan di Bangka Tengah. Kepada Kayla Febriani, saya persilahkan. Dea Permata, jadi saya Kayla Febriani di sini sudah berada di salah satu SMA unggulan di Bangka Tengah. Di sini saya sedang bersama salah satu siswa dari SMA ini. Baiklah, siapa namanya? Nama saya Windy, dari kelas 12 MIPA 2. Baiklah, Windy, bagaimana perasaannya saat mendengar UNBK akan diganti dengan AKM? Perasaan saya saat mendengar bahwa UNBK akan diganti AKM adalah pertama khawatir tidak bisa menjawab soalnya, dan karena tidak ada gambaran soal, terus saya di sini merasa sangat dipusingkan dengan adanya AKM ini. Selanjutnya, persiapan apa saja yang sudah Windy lakukan untuk menghadapi AKM ini? Persiapan yang sudah saya lakukan adalah perbanyak latihan soal, karena dengan kita perbanyak latihan soal, kita akan terbiasa untuk mengerjakan soal yang mudah maupun yang sulit. Ya. Menurut Windy, apakah AKM ini sangat sulit? Menurut saya tentu AKM ini sangat sulit, karena tidak ada gambaran seperti UNBK yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Selain itu, kita disuruh berpikir secara tinggi, atau soalnya disebut soal HOTS. Di sini juga saya merasa kewalahan untuk belajarnya. Selain itu, kami merasa sebagai siswa merasa sebagai kelinci percobaan pemerintah, karena pada tahun kami dimulainya AKM. Ya. Baiklah, pesan-pesan apa saja yang mau Windy sampaikan kepada teman-teman Windy? Pesan saya untuk teman-teman adalah perbanyak latihan soal untuk menghadapi AKM ini. Selain itu kan kami para siswa merasa dibingungkan karena adanya UTBK. Kita sebaiknya bisa time management atau mengatur waktu mana kita harus belajar AKM atau belajar UTBK. Nah, di sini saya berpesan jangan terlalu sering keluar rumah, jangan terlalu sering melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, yang bisa menyita waktu belajar kita. Selain itu, belajar dengan sungguh-sungguh dan gapai cita-cita kita. Selain itu, kita sedang dihadapkan dengan permasalahan COVID, sehingga kita dituntut untuk belajar di rumah. Hal ini semakin membuat kita sulit karena tidak adanya guru yang mengajar kita seperti kita belajar tatap muka. Jadi di sini saya berpesan juga kepada teman-teman selalu jaga kesehatan, karena kalau kita tidak sehat maka kita tidak akan bisa untuk belajar dengan maksimal. Dan juga jangan terlalu sering berkumpul-kumpul dengan teman-teman. Di sini adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang. Di sini adalah kebaikan kita dan kebaikan orang banyak. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Baiklah Windy, terima kasih atas informasinya. Jadi pemirsa, ternyata adanya AKM ini membuat para siswa merasa resah dan merasa terbebani, karena ini kali pertamanya mereka melakukan ini, dan juga karena mereka terkendala oleh metode pembelajaran secara daring. Ya. Mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Kembali ke dia yang ada di... Baiklah, terima kasih Kayla Febriani atas informasi yang telah disampaikan. Berita ini sekaligus menjadi penutup pada perjumpaan kita siang hari ini. Saya Dea Permata, pamit undur diri. Sampai jumpa.